Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang torsi. Sudah ada di bahan ajar ya. Ini Ibu akan menjelaskan contoh soalnya. Torsi ya. Torsi kita ketahui torsi adalah momen gaya. Torsi adalah momen gaya dilambangkan dengan tau dan rumusnya adalah F dikali D. F adalah gaya dan D adalah jarak, sehingga satuan dari torsi adalah, karena gaya Newton dan jarak itu meter, maka satuan torsi atau tau adalah Newton meter. Nah, di sini ada soal, misalkan ada sebuah batang, kemudian ada titik A, titik B, C, D, dan E. Di sini ada 3 buah gaya, ada F1, F2, F3, dan 4 gaya ya. Nah, soalnya adalah berapa besar momen gaya atau torsi di titik C. Berarti di titik C ini berapa momen gayanya. Oke, cara menjawabnya adalah kita tahu bahwa torsi itu penyebab berputarnya suatu benda. Jadi kita buat kesepakatan dulu nih. Kesepakatannya adalah kalau dia searah jarum jam, maka tandanya positif. Kalau dia berlawanan, maka tandanya negatif. Kayak gini. 12, 3, 6, 9. Jadi kalau searah tuh yang seperti ini positif, kalau yang berlawanan itu yang seperti ini negatif. Nah, cara mengerjakan soal ini kita bisa pakai rumus tau sama dengan tau 1 plus tau 2 plus tau 3 dan seterusnya gitu ya. Dan di sini ada, berarti ada tau 1, tau 2, tau 3, dan tau 4. Berarti kita cari masing-masing dulu. Tau 1 ada di sini berarti ya. Nah, F1 ini kalau mau ke titik C, karena titik C sebagai pusatnya, maka dia tandanya seperti ini. Kalau seperti ini maka dia searah dengan jarum jam. Maka tau 1 adalah F1 dikali dengan jaraknya. Jarak kalau A dari B itu 1 meter, maka A sampai C adalah ada 1 meter, 1 meter berarti 2 meter. Berarti jaraknya D dari A ke C adalah 2 meter. Maka kita masukin 4 Newton dikali 2 meter. Jawabannya ada 8 Newton meter. Kemudian kita cari tau 2 nya. Ini tandanya positif ya, karena dia tadi searah jarum jam. Kemudian yang kedua ada F2. Nah, F2 ini kalau mau ke titik C kan nggak mungkin kita muter ke sini, susah ya. Maka enaknya ke sini, lebih dekat ke sini. Nah, kalau ke sini maka dia berlawanan arah jarum jam atau searah? Berlawanan ya. Kalau dia berlawanan maka dia tandanya negatif. Maka tau 2 nya adalah negatif F2 dikali jarak antara D, B ke C, jarak antara B ke C. Nah, F2 nya ada 2, maka 2 dikali jarak dari B ke C itu 1 meter, maka min 2 dikali 1, maka jawabannya min 2 Newton meter. Terus kemudian kita cari tau 3 nya. Tau 3 maka kita cari F3 di sini. F3 nya di sini ya. F3 nya mau ke sini, kira-kira kalian kalau mau muter batang ini itu enak dari sini langsung ke sini atau ini ke sini gitu ya. Pasti enak muternya ke sini. Nah, kalau ke sini dia searah jarum jam atau berlawanan? Jawabannya adalah berlawanan. Berlawanan jarum jam, maka tandanya negatif juga. Negatif F3 dikali jarak dari D ke C. Jarak dari ke C adalah 1 meter. Berarti F3 dikali jarak antara D ke C. Maka min 2 dikali dengan 1, jawabannya min 2 meter.
Nah, setelah itu kita cari yang terakhir ada TO4. TO4-nya membentuk sudut nih, membentuk sudut 30 meter. Maka kita cari dulu nih positif apa negatif ya. Kalau dia mengarahnya ke sini mau ke titik C, maka dia kan pasti ke sini nih. Nah, kalau ke sini nih searah jarum jam, maka dia positif. TO4 nilainya positif, maka positif 4 dikali jaraknya dari D ke C adalah 2, maka plus 4 dikali 2 jawabannya plus 8. Nah, sekarang kita cari totalnya. T total atau tau total, momen gaya total adalah besarnya dari TO1 plus TO2 plus TO3 plus TO4. Nah, maka kita dapat TO1 tadi nilainya positif 8 ya. TO1 positif 8, TO2 negatif 2, TO3 negatif 2, dan TO4 positif. Jadi langsung aja positif 8, kemudian TO2 nya min 2, TO3 nya min 2, kemudian TO4 nya plus 8. Plus ini sama aja ya, 16 min 4, jawabannya maka 12 Newton meter. Berarti tandanya positif. Nah, tanda positif berarti momen gayanya adalah 12 Newton meter dengan positif, berarti dia searah jarum jam seperti itu. Oke, selesai.